Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Sebelum Ustazah Anggi mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran ketiga. Dengan materi proklamator, peristiwa heroik, dan keanekaragaman kehidupan. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai negara. Pembacaan teks proklamasi memicu pejuang bangsa mengusir penjajah. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Beliau adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ini adalah gambar Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Ayo membaca. Proklamator. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Beliau dijuluki dengan nama Singa Podium, karena Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing. Insinyur Soekarno sendiri lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Ini adalah jenjang pendidikan Insinyur Soekarno. Dimulai dari IS di Tulungagung, ILS Mojokerto Jawa Timur, HBS Surabaya, THS dan ITB di Bandung Jawa Barat. Di ITB inilah beliau memperoleh gelar insinyur. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1957 dan dikenal dengan Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Ini adalah jenjang pendidikan yang ditempuh oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang pertama di ILS di Bukit Tinggi, yang kedua Mulo di Padang, dan yang ketiga HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Sekarang, ayo menulis pada halaman 98 sampai 99. Yang pertama, siapakah nama tokoh berikut? Beliau adalah Insinyur Soekarno. Yang kedua, kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Yang ketiga, bagaimana riwayat pendidikannya? Riwayat pendidikan Bapak Insinyur Soekarno yang pertama ada di IS Tulungagung, yang kedua ILS Mojokerto Jawa Timur, yang ketiga HBS Surabaya, yang keempat THS, dan yang kelima ITB di Bandung Jawa Barat. Nomor 4, julukan apa yang diberikan kepadanya dan mengapa dijuluki seperti itu? Beliau mendapat julukan pahlawan proklamator. Yang kelima, apa saja yang sudah diperjuangkan bagi bangsa dan negara Indonesia? Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pertanyaan selanjutnya, siapakah nama tokoh berikut? Beliau adalah Muhammad Hatta. Yang kedua,
Kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Bagaimanakah riwayat pendidikannya? Riwayat pendidikan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta yang pertama ELS di Bukit Tinggi, yang kedua Mulo di Padang, dan yang ketiga HMS di Jakarta. Julukan apa yang diberikan kepadanya dan mengapa dijuluki seperti itu? Jawabannya adalah pahlawan proklamator. Yang kelima, apa saja yang sudah diperjuangkan bagi bangsa dan negara Indonesia? Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Nah, tahukah kamu tindakan heroik mendukung proklamasi? Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah tentang tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut tindakan heroik mendukung proklamasi di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, ada peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Yang kedua ada peristiwa heroik di Surabaya. Pada peristiwa heroik di Surabaya terjadi insiden bendera di Hotel Yamato Tunjungan Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Kemudian rakyat menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Yang ketiga ada peristiwa heroik Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Yang keempat ada peristiwa heroik di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Yang kelima ada peristiwa heroik di Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia dan Pemuda Republik Indonesia. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Selanjutnya ada peristiwa heroik di Sumbawa. Bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba. Selanjutnya ada peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, berkumpul lebih dari 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Kemudian ada peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K.A. Ghani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan RI. Selanjutnya ada peristiwa heroik di Makassar.
Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintah pada tanggal 19 Agustus 1945. Ayo berlatih pada halaman 102. Bagaimana reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? Jawabannya, munculnya tindakan heroik mendukung proklamasi dan usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah. Yang kedua, apa yang terjadi di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945? Jawabannya, orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Yang ketiga, peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? Jawabannya, pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Yang keempat, mengapa pemuda di Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Jawabannya, karena pihak Jepang selalu menghambat upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI. Yang kelima, apa yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan dalam menyambut proklamasi kemerdekaan? Jawabannya, rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Seluruh masyarakat Indonesia bersatu, padu, dan lebur saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan, kesatuan, dan tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Tahukah kamu, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Indahnya hidup berbineka. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Coba perhatikan pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Puta Tular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dengan menjadi semboyan meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Ketika kamu bergaul dengan teman dalam kehidupan sehari-hari, tentu kamu akan bertemu dengan keanekaragaman. Kamu akan berbeda dengan teman-temanmu. Contohnya kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran tubuh, warna kulit, dan lain sebagainya. Untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu pun tidak perlu harus meniru temanmu agar orang lain terlihat sama. Kamu harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Nah, kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai perbedaan itu. Dengan begitu, perbedaan akan membuat hidup makin indah. Yang kedua, indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Apa yang akan terjadi sih jika tidak ada persatuan di masyarakat? Tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat sulit untuk terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Di antara orang akan muncul rasa saling curiga, hidup tidak akan nyaman. Salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong yang ada di masyarakat. Alhamdulillah, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Mudah kan? Jika ada yang belum difahami dan ingin ditanyakan, silakan japri Ustadz dan Ustazah, guru tematik kelas masing-masing ya. Sebelum Ustazah akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.